Karena hal ini, kakaknya jadi lebih sayang sama adiknya. Nah, jadi dia ngelihat ada ibu dan anak yang berjalan di depan rumahnya. Dan anak cewek ini jadi sedih dan murung banget. Ternyata karena kedua orang tuanya sedang bertengkar hebat di dalam rumah. Tiba-tiba adiknya membawa akuarium kecil dan mengenai kepalanya. Nah, si anak cewek ini langsung kesal dan mengambil akuarium itu. Mereka jadi saling rebutan, tarik-menarik, dan akhirnya malah terjatuh dan pecah. Karena kehabisan air, ikannya pun mati. Adiknya pun jadi menangis kencang. Karena takut terdengar orang tuanya yang masih bertengkar, akhirnya si anak cewek ini pun menarik adiknya untuk masuk ke dalam kamar. Tapi karena adiknya nggak mau, dia tinggalin adiknya begitu aja. Dan akhirnya dia pun masuk ke dalam kamarnya. Karena masih kesal, dia pun membalik foto dia dengan adiknya berdua. Bahkan boneka mainannya pun dia lempar. Nah, tiba-tiba ada petir yang menyambar ke rumahnya dan membawanya seperti masuk ke dimensi lain. Dia melihat ada adiknya yang menangis dan kedua orang tuanya yang masih bertengkar. Nah, di situ dia menyadari bahwa amarahnya selama ini ternyata adalah cerminan dari kedua orang tuanya yang selalu bertengkar. Jika sikapnya terus-menerus seperti itu, itulah yang akan menghancurkan dan membuat hubungan dengan adiknya semakin jauh. Sekejap, dia tersadar kembali dan berada di dalam kamarnya. Melihat bonekanya yang rusak, dia jadi semakin sadar. Dan dia nggak ingin hubungan dengan adiknya juga jadi rusak. Dia pun keluar kamar, menghampiri adiknya yang tengah meratapi ikan yang sedang mati. Maafin kakak ya, Dek. Sang kakak pun akhirnya memeluk adiknya dan mereka bersama-sama mengubur ikan yang telah mati tersebut. Sang kakak menunjukkan bahwa dia mau berubah dan akan selalu ada di samping adiknya, apapun keadaannya. Jangan hapus persaudaraan hanya karena kemarahan, tapi hapuslah kemarahan demi utuhnya persaudaraan.